Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titis Desnila. Kali ini akan menjelaskan pemahaman saya mengenai kepemimpinan dalam organisasi pendidikan dan peran pemimpin dalam membuat perencanaan dalam suatu organisasi pendidikan. Pembahasan yang pertama adalah definisi kepemimpinan dalam organisasi pendidikan. Kepemimpinan dalam organisasi pendidikan melibatkan kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan guru, siswa, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan. Pemimpin dalam pendidikan tidak hanya mengelola kegiatan operasional, tetapi juga bertindak sebagai pendorong utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan berkembang. Selanjutnya, gaya kepemimpinan yang efektif dalam pendidikan. Ada 3 gaya kepemimpinan yang efektif dari makalah yang disampaikan oleh pemateri, yaitu kepemimpinan transformasional, kepemimpinan instruksional, dan kepemimpinan partisipatif. Nah, kepemimpinan transformasional itu pemimpin mendorong perubahan melalui inspirasi dan motivasi, di mana fokus dari kepemimpinan itu adalah akan mengembangkan individu dan mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan instruksional, di mana pada gaya kepemimpinan ini lebih pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran di kelas. Dengan kepemimpinan instruksional ini akan merencanakan perencanaan dan kurikulum dan mendukung guru dalam proses pengajaran. Selanjutnya kepemimpinan partisipatif. Pemimpin melibatkan staf atau partisipasi aktif dari guru dan juga staf yang lain dalam mengambil keputusan, sehingga dapat memunculkan atau menciptakan rasa memiliki dari sebuah organisasi itu sendiri. Selanjutnya, peran pemimpin dalam perencanaan organisasi. Nah, pemimpin sangat memiliki peranan yang sangat penting dalam merencanakan organisasi pendidikan, di mana peran utamanya adalah yang pertama, sebagai seorang pemimpin harus menyusun visi dan misi jangka panjang. Dalam kegiatan menyusun visi dan misi, tentunya seorang pemimpin harus melibatkan guru dalam hal tersebut, di mana bersama guru dan staf yang lainnya, para pemimpin atau kepala sekolah nantinya akan menyusun visi dan misi dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh sekolah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah menganalisis kebutuhan dan sumber daya. Inilah yang dikatakan namanya analisis SWOT, di mana seorang pemimpin nanti akan melihat bagaimana kelemahan, kemudian peluang dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi, sehingga nantinya bisa mengetahui apa saja kebutuhan dan sumber daya yang ada di sekolah itu sendiri. Yang ketiga adalah merumuskan tujuan dan sasaran. Nah, perencanaan harus mencakup tujuan dan sasaran yang spesifik. Dalam merencanakan sebuah tujuan organisasi, tentunya kita punya arah dan tujuan yang terukur. Jadi seorang pemimpin harus mampu menentukan kemana arah organisasi tersebut. Selanjutnya, mengembangkan program dan kebijakan. Pemimpin dalam organisasi pendidikan perlu merumuskan program-program dan kebijakan yang mendukung pencapaian tujuannya. Yang kelima adalah organisasi dan koordinasi dan pelaksanaan. Pemimpin harus memastikan bahwa perencanaan yang telah dibuat dilaksanakan dengan baik, di mana membutuhkan koordinasi. Kemudian koordinasi antar tim sangat dibutuhkan, dan umpan balik sangat diperlukan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Dalam perencanaan, ternyata pengawasan dan evaluasi juga sangat penting, di mana pemimpin memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan rencana yang telah dibuat, dan juga memiliki peran dalam mengevaluasi apa yang telah berjalan. Materi yang terakhir adalah tantangan dalam kepemimpinan pendidikan dan perencanaan. Yang pertama adalah perubahan kebijakan pendidikan. Kebijakan pemerintah yang sering berubah dapat mempengaruhi stabilitas perencanaan. Kemudian keterbatasan sumber daya. Banyak sekolah yang menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas, sehingga pemimpin harus kreatif dalam memanfaatkan apa yang ada. Kemudian resistensi terhadap perubahan. Nah, sebagai guru, staf, dan siswa mungkin menghadapi kesulitan atau penolakan terhadap perubahan. Dalam artian bahwa masih banyak stakeholder di sekolah itu yang sulit untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada, sehingga sebagai seorang pemimpin perlu mengelola resistensi ini dengan pendekatan yang bijak.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.